Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Konita Auni from TBI 5E, and in this video, I will present two research cases for the research statistics course. First is an experimental research case, and second is correlational research case in the context of English language teaching. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan dua studi penelitian secara statistik. Yang pertama adalah penelitian secara eksperimen, dan yang kedua adalah penelitian secara korelasional. Mulai dari konteks penelitian, variabel, data, hingga cara analisis menggunakan SPSS. Okay, first is experimental research case. So the definition of experimental research is a study that examines the effect of an independent variable on a dependent variable through control comparison. Jadi, dalam penelitian eksperimen memiliki tujuan untuk melihat pengaruh suatu perlakuan terhadap hasil tertentu dengan cara membandingkan dua kelompok. Dan judul penelitian yang saya gunakan adalah The Effect of Slang Language Exposure on a Vocabulary Knowledge Among EFL Students. Next is the context and research problem. So, the context of this title is this. Jadi penelitian ini tuh berangkat dari kenyataan bahwa siswa IFL ini sering terpapar bahasa slang dari media sosial maupun film. Namun, slang itu jarang digunakan secara struktur dalam pembelajaran kosakata di kelas. Sedangkan research problem itu, is there a significant effect of a slang language exposure on a vocabulary knowledge among EFL students? Next is the variable and also the measurement scale. So, the research variable first is the independent variable is slang language exposure. So, the dependent variable is vocabulary knowledge. For the scale measurement, slang language exposure is measured with nominal scale. Jadi, variabel bebasnya itu adalah slang language exposure yang menggunakan skala nominal, yaitu kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Sedangkan variabel terikat adalah vocabulary knowledge that measure with interval scale, yaitu penggunaan skala interval berdasarkan skor pada tes. Selanjutnya, design and data. Jadi, penelitian ini menggunakan OSI Experimental Design, karena pembagian kelompok dilakukan berdasarkan kelas yang sudah ada, jadi kelasnya itu bukan random. Jadi yang pertama ada Group A as a experimental group, belajar kosakata dengan menggunakan slang, sedangkan grup B yaitu control group adalah belajar kosakata secara konvensional. Datanya nanti berupa skor tes kosakata setelah kita melakukan perlakuan. Next is develop hypothesis. Null hypothesis that there is no significant effects, and alternative hypothesis states there is a significant effect. So next is solve the problem. So the purpose of this study was to determine whether there was a significant difference in student vocabulary mastery between those exposed to slang and those who were not. Next is statistical analysis. So an independent sample t-test is used to compare the mean score of two independent groups. Selanjutnya adalah demonstrasi SPSS. Nah, jadi ini adalah eksperimental research case yang sudah saya pindahkan datanya. Pertama, kita nanti akan mengisi variabel view seperti name. Yang pertama kita isi group, type-nya numerik, y tetap, desimalnya kita ubah ke 0, labelnya kita kasih student group, dan value-nya kita kasih 1 eksperimental, yang kedua control. Seperti ini.
Lalu untuk misalnya kita klik nominal. Yang kedua, kita isi skor. Untuk semuanya tetap, desimalnya kita ganti 0, labelnya kita kasih vocabulary test score. Selanjutnya, misalnya kita ganti ke scale. Untuk data view-nya, kita nanti ubah berdasarkan grup dan juga skor. Untuk kelompok 1, ada 11 anak dan juga 11 skor. Begitu pula dengan grup 2 ada 10 anak dengan 10 skor. Setelah kita memasukkan semua data, kita klik Analyze, lalu Compare Means, Independent Sample T-Test. Untuk student grupnya, kita taruh di grouping variable. Nah, jangan lupa untuk klik ini, grup 1, 1, grup 2, 2. Sedangkan vocabulary test score, kita pindah ke test variable. Jika sudah semuanya, kita klik OK. Nah, nanti kita akan menghasilkan output tentang independent sample t-test dan juga grup statistiknya. Dari kedua ini nanti kita pindahkan ke hasil SPSS atau outputnya dalam file. Setelah kita menghitung SPSS-nya, kita menarik interpretation. Jadi, untuk F-test-nya, research show a significant value, yaitu signya 0,334, which is higher than 0,05. Therefore, we do not reject the null hypothesis. This means that the variance of both groups are equal. For that reason, we use the assumption of equality of variance while interpreting the t-result. And the t-test, the p-value of two-tail or sig is less than 0,001 because this p-value is smaller than the significant level of alpha 0,05. We reject the null hypothesis. This experimental and indicates statistically significant difference between the vocabulary score of the experimental and control group. So the conclusion adalah siswa yang terpapar slang memiliki skor kosakata yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Next is correlational research. So the definition of correlational research is examines the relationship between two variables without manipulating them. Dan judul yang saya gunakan adalah The Relationship Between the Use of Automatic English Translation Checks and Vocabulary Awareness Among EFL Learner. Jadi konteksnya itu nanti banyak siswa yang menggunakan subtitle secara otomatis saat menggunakan video, lalu kita menggunakan subtitlenya saat menonton video tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris. Tetapi efektivitasnya itu terhadap kosakata masih perlu kita uji. So next is variabelnya. Variabel X yang kita gunakan adalah penggunaan subtitle secara otomatis yaitu ordinal dan variabel Y-nya adalah vocabulary awareness yaitu interval. Selanjutnya adalah develop hypothesis. So, null hypothesis states there is no significant relationship. Dan sedangkan alternative hypothesis, there is a significant relationship. Selanjutnya, kita membuat create a data dan kita menggunakan Spearman rank correlation karena adanya one variable yang ordinal. Nah, kita cantumkan data-data nilai dan juga skornya. Selanjutnya, jika kita sudah memasukkan data tersebut, kita menganalisisnya menggunakan SPSS.
Nah, ini adalah data yang telah saya masukkan. Yang pertama, kita mengisi variabel view dengan subtitle use name-nya. Lalu kita beri desimalnya, kita ubah ke 0 keseluruhan. Labelnya kita klik English Automatic Text. Value-nya kita beri range 1 sampai 5. Setelah itu kita misalnya ordinal, sedangkan yang kedua vocabulary awareness. Lalu labelnya kita beri vocabulary awareness. Untuk misalnya kita beri scale. Selanjutnya kita pindahkan data-data yang telah kita ambil dalam data view. Untuk subtitle nya itu nanti range 1 sampai 5, sedangkan vocabulary awareness itu nanti buat skornya. Setelah selesai, kita klik analyze, correlate, bivariate. Untuk keduanya ini kita pindahkan ke variable. Lalu kita klik experiment, yang persen enggak, innya tetap to tail. Lalu kita klik OK. Dan ini output yang dihasilkan dari analisis tersebut. Setelah itu, analisis ini kita pindahkan ke dalam file. Jadi, hasil menunjukkan Spearman rho-nya itu 0,972 dengan P kurang dari 0,05, yang berarti terdapat hubungan positif yang sangat kuat. Namun, korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, hanya menunjukkan keterkaitan antar variabel. Kesimpulannya, semakin sering siswa menggunakan subtitle otomatis, semakin tinggi kesadaran kosakata mereka. In conclusion, both statistical analysis were chosen based on the research design and data measurement skills. Demikian presentasi saya mengenai penelitian eksperimen dan korelasional beserta analisis statistik menggunakan SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.